Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang aziz: wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dalam menjalani aktivitas kehidupan kalian dan salat sebagai suatu bentuk kewajiban yang paling utama setelah kewajiban mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Begitu pula
Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah suatu perbuatan yang tanha, dapat mencegah engkau 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka seberapa besar seseorang mampu menahan dirinya dari terjatuh dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah, terjatuh dalam kemungkaran-kemungkaran, tergantung dan dapat dilihat dari seberapa besar orang itu memelihara salatnya. Karena salat adalah silah bainal abdi war rabb. Salat adalah jembatan atau jalan yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunan mereka, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdul muslim yawmal qiyamah as-salatul maktubah. Sesungguhnya perkara yang paling pertama dihisab oleh Allah dari seorang hamba muslim pada hari kiamat adalah salat 5 waktunya. Perkara yang paling pertama Allah subhanahu wa ta'ala akan hitung, yang akan Allah jadikan sebagai pembuka dalam memeriksa amalan-amalan manusia adalah amalan salat mereka, salat wajib mereka. Fa in atammaha wa illa qila unduru hal lahu min tatawwu. Kalau dia melakukan salat 5 waktu itu dengan baik, maka sempurnalah amalan salatnya. Namun jika tidak, qila, maka akan dikatakan kepada para malaikat Allah, unzuru hal lahu min tatawwu, carilah, perhatikanlah, apakah orang ini punya amalan-amalan salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil fariidatu min tatawwu'ihi, sehingga kalau dia punya salat sunnah, maka salat sunnahnya itu akan dipakai untuk menyempurnakan salat wajibnya yang tidak sempurna tersebut. Thumma yuf'alu bisairil a'malil mafruḍah mithlu dhalik. Kemudian semua amalan-amalan wajib dilakukan seperti itu. Seperti puasa Ramadan. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memeriksa catatan-catatan puasa seseorang,
dan didapati bahwasanya puasa Ramadannya tidak sempurna, maka akan dikatakan kepada para malaikat Allah, unduru hal lahu min tatawu', perhatikan apakah orang ini punya puasa-puasa sunnah. Kalau sekiranya dia punya puasa-puasa sunnah, maka puasa itu akan diambil untuk melengkapkan atau menyempurnakan puasa wajibnya, dan seterusnya demikian untuk amalan-amalan wajib. Namun yang menjadi sisi pendalilan kita pada khutbah yang mulia ini, khutbah yang mubarakah ini, adalah salat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai barometer untuk mengukur dan memeriksa seluruh amalan manusia. Maka dari itu, ayuhal ibadallah, janganlah meremehkan perkara solat. Janganlah menggampang-gampangkan perkara solat. Kalau sekiranya engkau adalah seorang hamba, adalah seorang musafir yang ingin berjalan menuju ke suatu negeri, maka tentunya engkau tidak akan mengabaikan tiket dalam perjalanan tersebut. Begitu pula kalau sekiranya engkau adalah hamba Allah yang sedang berjalan sebagai seorang musafir dari bumi sebagai darul amal untuk menuju kepada negeri abadi di sisi Allah, yaitu darul jaza wal hisab, maka tentu engkau tidak akan meremehkan tiket untuk berjalan ke sana, yaitu salat. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwa dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, sesungguhnya Islam, agama Islam yang mulia ini dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak dan layak untuk disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan, yaitu rukun atau pondasi yang berikutnya adalah iqamis salah, mendirikan salat. Kemudian wa itaiz zakah, menunaikan zakat, membayar zakat. Wa hajjil bait, kemudian melaksanakan haji ke Baitul Haram, in istata'a ilaihi sabila. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Sisi pendalilannya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan kepada kita bahwa agama Islam ini dibangun di atas 5 perkara, dibangun di atas satu pondasi yang terdiri dari 5 rukun. Maka setelah Rasulullah menyebutkan rukun yang pertama, yaitu mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala, dan meyakini serta mengikrarkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Lalu rukun yang kedua atau menempati posisi yang kedua adalah salat.
adalah salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah dalam sunan keduanya, dari sahabat yang mulia yaitu Ubadah bin Samit. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad, man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'a, istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah. Salat yang 5 waktu, kata Rasulullah, katabahunallahu 'alal ibad, Allah telah mewajibkannya kepada hamba-hambanya. Man ata bihinna, siapa yang melakukan salat 5 waktu tersebut dengan baik, lam yudayyi minhunna syai'a, dan dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari salat 5 waktu tersebut, istighfaran bihaqqihinna, karena meremehkan haknya salat 5 waktu itu. Ada orang dia menganggap salat itu perkara enteng, salat itu perkara gampang, salat itu perkara yang tidak terlalu begitu penting. Dia lebih penting tenggelam dalam pekerjaannya daripada salatnya. Barang siapa yang tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari salat 5 waktu itu sebagai suatu bentuk istighfaran bihaqqihinna, meremehkan kepentingan atau haknya salat itu, kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah, maka orang ini dia punya janji di sisi Allah, yaitu Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Dengan memelihara salat 5 waktunya, artinya dia telah membuat perjanjian dengan Allah, yang mana hak atasnya Allah tabaraka wa ta'ala akan memasukkan ke dalam surga Allah. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan salat 5 waktu itu, tidak menunaikan hak-haknya, falaysa lahu indallahi ahdun, maka dia tidak punya perjanjian apa-apa di sisi Allah. Salatnya itu 5 waktu, bukan 1 waktu. Bukan salat Jumu'ah saja, atau bukan salat maghrib saja, tetapi salatnya adalah 5 waktu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perhatikan ayyuhal muslimuna ibadallah, suatu saat nanti ketika menjelang hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat seluruh amalan ini dari sisi manusia. Tidak tersisa pada mereka sedikit pun dari amalan-amalan. Bahkan Al-Quran yang mulia pun diangkat oleh Allah, lenyap dari sisi mereka, walaupun 1 huruf tersebut dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Allama Albani rahimahullah di dalam silsilah as-sahihah dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadrusul islamu kama yadrusu wasyu thawb, Islam ini akan terlepas, Islam ini akan hilang
sebagaimana hilangnya sablongan yang ada pada baju karena usangnya. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah. Sampai-sampai manusia di kala itu tidak ada lagi yang mengetahui apa itu puasa, apa itu salat, apa itu haji, apa itu sedekah. Mereka tidak lagi mengenal. Ketika pada saat itu agama Islam ini telah lenyap, sehingga manusia tidak ada yang mengenal apa itu puasa, apa itu salat, apa itu ibadah haji, dan apa itu sedekah. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Dan kitab Allah azza wa jalla Al-Quran akan lenyap dalam satu malam. Al-Quran akan hilang dalam satu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, sehingga tidak lagi tersisa di permukaan bumi ini walaupun satu ayat. Benar-benar agama ini telah dicabut oleh Allah. Al-Quran pun ikut lenyap, sampai-sampai tidak tersisa walaupun satu ayat. Manusia mengabaikannya. Dan hari ini kalaulah kita tanyakan kepada mayoritas kaum muslimin tentang Al-Quran, maka mereka tidak mengerti tentang tulisan Al-Quran. Jangankan mengerti tentang berbagai macam ahkam, makharij, dan hukum-hukum tajwid yang ada di dalamnya, itu perkara yang berat bagi mereka. Huruf saja mereka tidak mengerti. Sungguh zaman sedang bergeser ke arah akhir zaman. Maka ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan kata Rasulullah, wa tabqa tawaifu minan nas asy-syaikhul kabir wal ajiz yaquluna adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Lalu yang tersisa itu hanya beberapa kelompok manusia saja, yang mana di tengah-tengah kelompok manusia itu adalah Syekhul Kabir wal Ajuz, kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua renta. Yaquluna, yang mereka berkata tentang agama ini, kata mereka, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Kami tidak tahu lagi apa-apa tentang agama Islam ini, sama sekali tidak tahu. Kami hanya mendapati bapak-bapak kami dulu itu mereka berada di atas satu kalimat ini saja, yaitu satu kalimat la ilaha illallah saja. Fanaquluha, maka kalimat ini sajalah yang kami ucapkan. Allahu Akbar. Bagaimana agama Islam ini sudah hilang dari manusia. La haula wa la quwwata illa billah. Maka ma'asyiral muslimin, hendaklah masing-masing manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Karena setiap manusia dalam satu harinya atau setiap harinya dia berdagang dengan Allah. Ada di antara mereka yang menjual dirinya untuk kepentingan akhirat, dan ada pula yang menjual dirinya untuk kepentingan dunia. Maka intabihu, hati-hatilah ayyuhal muslimuna ibadallah.
Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian, bercepat-cepatlah kalian untuk mendapatkan ampunan dari sisi Allah, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jal, yang luas surga itu adalah seluas langit dan bumi, kata Allah. Uiddat lil muttaqin, yang Allah peruntukan untuk orang-orang yang bertakwa di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'al muslimina fi kulli makan. Allahumma inni da'autuka wa anta as-sami'. Allahumma al'an musyrikin wal ilhad. Allahumma al'an musyrikin wal ilhad. Allahumma mazzik amrika wa awana. Allahumma mazzik amrika wa awana.
اللهم مزق أمريكا وأعوانا. اللهم تقبل دعانا. اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين. اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين في كل مكان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا أقيم الصلاة.